Tak 1-2 SMS masuk ke HP saya ini. Pertanyaannya apa? Apa hukum nikah setelah hamil duluan? Ini kalau dikumpulkan, inilah pertanyaan yang paling banyak. WhatsApp, message, Twitter, BBM, HP, telepon langsung. Apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang hamil kalau dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Hukum negara, hukum agama, nikahnya sah. Tidak ada permasalahan. Yang tidak masalah jangan dipermasalahkan. Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah. Lalu masalahnya di mana? Setelah anak lahir muncul 4 masalah. Apa masalahnya? Anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Malulah pakai bin emaknya. Satu-satunya yang pakai bin emak cuma satu, Isa ibnu Maryam. Yang lain mana ada? Malu pakai bin emaknya. Apa boleh buat? Begitu hukum Islam. Kalau mau nikahkan, nanti lahir anak pakai bin emaknya. Kalau tak mau gimana? Pindah ke Papua. Cari kos-kosan di sana. Tunggu sampai 9 bulan. Setelah lahir baru balik. Ditanya tetangga, mana anak kamu? Sedang S2. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, kebetulan anak itu lahir laki-laki. Anak hasil zina, lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Maka abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seemak, saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah saudara seayah. 3, mati si bapak, anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab. Orang yang mendapat warisan hanya karena ada hubungan nasab. Yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4, kebetulan anak hasil zina itu anak gadis 25 tahun, dia pun tumbuh menjadi anak yang gadis cantik jelita. Dipinang anak lajang sampai masanya mau menikah, maka si bapak tak bisa mewalikan anak itu karena itu bukan anaknya. Lalu siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu. Pak Kua, ya, saya mau bicara dengan bapak nih 4 mata. Masalah masa lalu saya 25 tahun yang lalu. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ni tak baik Pak Kua. Saya ni orangnya tak baik Pak. Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik. Dulu saya ni setan. Kata Pak Kua, memang nampak saya masih ada bibit-bibitnya lagi. Jujur, maka perempuan itu yang mewalikannya adalah wali hakim. Begitu kata Nabi. Fasultan hakim waliyun man la waliyalaha, menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Itu kan ayah dia. Rambutnya sudah diambil, darahnya sudah diambil, air liurnya diambil. Rambut, darah, air liur bawa ke Singapura. Dekat dari sini. Tes DNA. Tes. Setelah tes positif, ini anak Anda. Tunjukkan. Ini anak saya Pak Ustaz. Siapa yang bilang itu anak kamu? Nih Lee Kuan Yew yang bilang. Tak laku mas bro. Dalam Islam DNA tak laku. Lalu yang laku itu apa? Akad. Salah saya apa? Udah dijelaskan tak juga tahu dia salahnya. Apa salah saya? Mau tahu kamu apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Itu salah kamu. Baru kamu tahu.
Maka jagalah anak-anak gadis kita. Tak selamat kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi kita mau masuk surga. Setan menggoda, iblis mencari kawan, ditariknya kaki kita oleh anak gadis yang tak dididik, tak dapat tunjuk ajar. Datuk Tenas Effendi dari Kerajaan Melayu Pelalawan menulis buku Tunjuk Ajar Melayu. Apa maknanya? Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak berjilbab panjang? Kenapa tak balik petang? Kenapa keluar sama laki tak mahram? Sama siapa? Pulang jam berapa? Duit kemana saja dipakai? Perempuan mesti menunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Begitu perempuan berhenti menunjuk dan mengajar, kiamat sudah terjadi di rumah tangga. Kenapa Ustaz sebut perempuan? Karena ibulah yang paling lama mendidik anak-anak. Adapun suami mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu yang melakukan aneh, dua yang melakukan agak aneh, tiga yang melakukan kurang aneh, lima yang melakukan tidak aneh, enam yang melakukan biasa-biasa saja, tujuh yang melakukan tak lagi menjadi permasalahan. Allah bisa karena biasa. Jangan sampai kita merasa benar. Orang yang menikahkan anak telah hamil merasa benar, padahal dia tidak benar. Kalau hidup di zaman Abu Bakar Siddiq, apa yang akan dilakukan Nabi dan Abu Bakar? Azaniatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali cambuk. Tak ada cambuk pecut untuk memukul kuda, tak ada. Ambil batang korma, pelepah korma, pukulkan ke belakang. Tak ada pelepah korma, pelepah kelapa, pelepah sawit. Tak juga ada tiang kapal itu pukulkan ke belakang. Berapa kali? Kalau belum menikah 100 kali. Kalau sudah menikah, bini orang, laki orang, berzina juga, apa hukumannya? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah punya suami tetap juga berzina. Tanam setengah badan dalam tanah, lempar batu sampai mati, tak ada ampun. Kenapa ditanam setengah badan? Karena kalau tak ditanam lari dia. Maka tanam sampai sepinggang, ambil batu, lempar sampai mati. Begitu hukum Islam. Nanti kalau bapak ibu mau melaksanakan di sini, gali tanah, masukkan dia, lempar batu sampai mati. Tapi kalau Pak Kapolsek menangkap, saya tak tanggung jawab. Saya hanya menyampaikan hukum Islam. Ini negara Pancasila, tidak diterapkan hukum Islam. Orang yang berzina bukan dilempar batu, orang berzina bukan dilempar cambuk. Orang yang berzina apa hukumannya? Dinikahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah tidak ditegakkan, kita sendirilah introspeksi diri. Salat Islam, puasa Islam, haji Islam, umrah Islam, zakat Islam, tapi pernikahan tidak Islam, maka tak sempurna Islam kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara total, jangan sepotong-sepotong. Download tak bisa sepotong. Kalau gagal download Anda 95%, hangus semuanya. Selesaikan ceritanya dari A sampai Z. Allahu Akbar, salat Islam, tak makan tak minum, puasa Islam, keluarkan zakat mal Islam, ada duit pergi haji umrah Islam. 4, syahadat tiap hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita benar di hadapan Allah, kita benar di hadapan manusia, tidak merasa benar, tapi memang kita sebenar-benar.
Saya mulai ceramah tadi jam 2, sekarang setengah 3, untuk menjelaskan benar dan merasa benar setengah jam. Lalu kelanjutannya apa? Selanjutnya adalah kapan kita tahu bahwa diri kita itu benar. Merasa waras tak sama dengan orang waras. Di mana orang merasa waras? Di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu semua merasa waras. Apa buktinya? Nanti kalau bapak mau coba, ibu mau tes, balik dari sini, singgah ke rumah sakit jiwa, masuklah ke dalam. Ustadz pernah nyoba? Sudah. Masuk ke rumah sakit jiwa, jumpa pertama orang gila. Dia nanya kita, apa kata dia? Bapak gila ya? Pertama kita marah, akhirnya kita sadar dia gila. Kita masuk ke dalam. Di dalamnya di Pekanbaru ada lapangan tenis. Jumpa lagi orang gila. Jumpa dia, nengok kita. Apa kata dia? Bapak gila ya? Sudah 2 orang mengatakan aku gila. Naik ke lantai 1, mau jumpa dokter, psikiater. Jumpa lagi orang gila di tangga. Apa kata dia? Bapak gila ya? Sudah 3 orang nyebut kita gila. Lama-lama kita ragu, siapa yang sebetulnya gila nih? Aku apa dia? Tengok, maka zaman sekarang saking banyaknya orang gila, orang waras itu ragu tentang kewarasannya. Yakinkanlah bahwa kita waras, sehingga 1000 orang mengatakan kita gila. Aku tidak gila. Ibu punya kucing. Kucingnya cantik dari Turki, kucing Anggora namanya. Ibu ikat pakai tali, bawa ke pasar. Datang orang menengok. Apa kata orang? Cantik anjingnya ya. Kucing ini, bukan anjing. Bawa terus. Sudah mau dekat pasar, jumpa kawan. Dia tengok. Beli di mana anjingnya? Kucing ini. Masuk ke dalam tempat jual gula, jumpa kawan. Mantap anjingnya. Mulai ragu, ini anjing apa kucing? Maka tengok, pandang baik-baik. Tengok dekat, sentil telinganya. Kucing. Hari ini orang kalau tidak meyakini hakikat kebenaran, dia ragu tentang kebenaran itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanyut. Makanya kata Nabi, di mana letak kebenaran itu? Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 saja. Tempat berpegang 2, 1 di kanan, 1 di kiri. Kalau kalian pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kalian tak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ke Pulau Penyengat, tertulis Gurindam 12, tertulis nyata dalam Gurindam, yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Diurutkannya 4 pegangan dalam Islam: Quran, hadis, ijma', qiyas. Pegangan inilah sekarang yang tidak diberikan kepada anak-anak muda kita. Apa tempat mereka berpegang sekarang? Gamang, galau, tak tentu arah. Tak ada tempat dia berpegang. Pegangannya apa sekarang? Musik. Pegangannya apa sekarang? TV. Pegangannya sekarang apa? Internet. Pulsa sedang banyak, dia tenang. Begitu habis dia galau. Kalau ditinggalkan harta, harta binasa. Ditinggalkan kuasa, kuasa akan sirna. Ditinggalkan nama, nama akan jatuh. Tengku, Said, Raja, binasa. Tapi ketika kau tinggalkan Quran dan Sunnah, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, tinggalkanlah itu. Berapa banyak orang-orang kaya, orang-orang besar meninggalkan tanah sejauh mata memandang, meninggalkan emas berbungkal-bungkal. Ketika hari berganti, musim berubah, dia tidak kekal, maka tinggalkanlah yang kekal. Afdalu zikri seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang
orang sedang kehilangan pegangan, kehilangan arah, sampai menjual agamanya, menjual keyakinannya, menjual akhiratnya. Dunia ini tempat persinggahan. Saya dibawa singgah sebentar ke belakang padang. Singgah, berapa lama singgahnya? Untuk apa singgahnya? Kami di sini hanya 3 saja. Datang, sholat, makan, ceramah, pulang. Misi kami di pulau ini 3 saja. Datang, makan, sholat, ceramah, pulang. Ini bukan tempat tinggal kami. Tempat tinggal kami di sana. Habis masanya kami pulang, karena maghrib nanti sudah menunggu janji. Begitu juga dengan tempat persinggahan. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Tak bisa kita minta lama-lama di sini. Dari mana? Alam roh. Pindah ke mana? Alam perut, alam rahim. Pindah ke mana? Alam dunia. Pindah ke mana? Alam kubur. Pindah ke mana? Alam akhirat. Lama di alam dunia, persinggahan sementara waktu petang. Petang datang, kita pun berlanjut. Apa kata pepatah orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kalau tegak di bawah pokok kelapa, tengoklah ke bawah. Kelapa tua jatuh, kelapa muda jatuh, mumbang jatuh, mayang jatuh, pelepah pun jatuh. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa. Kalau kau miskin, miskin itu sebentar saja, sementara malaikat maut datang. Kalau kau cacat, buta, lumpuh, pincang, stroke, jangan sakit hati, karena kau mengalaminya tak lama, karena setelah itu kau akan mati menghadap Allah. Yang kaya pun jangan sombong, karena kau tak kekal abadi. Kurang hebat apa Qarun yang hartanya melimpah ruah, sekarang tinggal jadi danau. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, ada danau besar, namanya Danau Qarun. Bulan 7, bulan Juli, bulan 8, bulan Agustus, mahasiswa dibawa jalan-jalan ke Danau Qarun. Inilah danau tempat Qarun tenggelam. Orang paling kaya di dunia, kunci-kuncinya aja dipikul orang-orang tegap, bodyguard tak sanggup memikul kuncinya. Belum lagi emas hartanya, tenggelam masuk ke dalam Danau Qarun. Saking kayanya Qarun, kalau ada ibu menggali tanah di belakang rumah, di belakang padang, gali tanah, dapat periuk emas. Apa kata ibu? Periuk Qarun. Padahal tenggelamnya di Mesir, bisa pula periuknya ke belakang padang. Saking hebatnya Qarun. Harta Qarun itu pakai huruf qaf, Qarun. Tapi karena orang kita payah menyebut qaf, karun kata dia. Harta karun. Itu tak betul. Yang betul harta Qarun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah yang bisa menyelamatkan anak-anak kita. Mungkin agak berpisah sejenak, masukkan ke pondok pesantren di Batam, Tanjung Balai Karimun, ada pesantren bagus. Atau di Pekanbaru Riau, masukkan. Langsung ke Jawa aja Pak, ke Gontor, masukkan. Itulah yang menjadi pegangan dia. Karena kita tak bisa mengontrol dia 24 jam. Biarkan, tanamkan microchip dalam kepala dia. Nah, aku tak bisa mengontrolmu. Yang mengontrolmu adalah dia. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kasih dia makan. Saya sebagai laki-laki ada 5 hak anak istri dalam diri saya. Kalau tak saya kasih, maka saya zalim. Saya merasa benar, tapi saya sedang salah. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, kasih dia makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Pakai, kasih dia pakai. Baju koko, baju batik.
Tempat tinggal, sediakan dia rumah. Belum sanggup buat rumah, kontrak. Nanti sampai masanya ada duit buat rumah. Makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan, masukkan dia ke sekolah agama. Dulu orang-orang Melayu belajar agama di Pulau Penyengat, makam Habib As-Saqqaf, As-Segaf, itu dari Yaman langsung. Anak-anak raja di Pulau Penyengat langsung belajar ke ulama dari Yaman. Ulama keturunan Nabi dari Yaman. Makamnya ada di komplek makam Sultan. Inilah makam Habib As-Segaf, ulama dari Yaman yang mengajar agama Islam. Quran, hadis, fikih, tajwid, bahasa Arab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, usul fikih, qawaidul fikih, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, pelajaran-pelajaran agama. Sekarang pelajaran agama yang 20 ini dipres menjadi 5. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Itu pun kalau SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau hanya mengharapkan impres, instruksi presiden, SMP negeri, SMA negeri, STM, SMK negeri, hanya pelajaran satu, pelajaran agama Islam. Sebodoh-bodoh orang Melayu, tidak ada orang Melayu buta huruf Al-Quran. Kenapa? Karena dia bisa membaca perukunan Melayu. Perukunan Melayu yang nulis orang Melayu pakai huruf Arab Melayu. Orang Melayu tak ada huruf Latin. A, B, C, D, E, F, G datang setelah Belanda datang. Dulu bagaimana nenek moyang kita belajar? Pakai huruf Arab Melayu. Sekarang Arab Melayu digantikan huruf Latin. Apa efeknya? Luar biasa. Segoblok-goblok orang Melayu, takkan dia tak pandai baca Quran, karena dia baca huruf Arab Melayu. Setelah Arab Melayu tercampak, sekarang tinggal huruf Latin. Mau tak mau, suka tak suka, Kepri saya tak tahu berapa. Yang jelas Riau daratan, kami di darat sana buta huruf Al-Quran. 2015 40% tak pandai tulis baca Al-Quran. Dulu belajar mengaji di surau langgar musola ramai, mengaum suara tawon di masjid. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif depan, on, an, in, on. Sekarang masuk kita ke surau, ke langgar, ke musola, sunyi. Tak ada anak-anak mengaji. Kemana? Kuali yang tak berminyak sudah menggoreng otaknya. Apa itu? Parabola, 100 channel yang merusak kepala anak-anak kita. Dulu di rumah tuh TV cuma satu. TV bapak satu, TV bapak satu, TV bapak satu, TV bapak satu. Gara-gara satu TV ini berkelahi. Bapak mau nonton Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus. Ibu mau menonton film hantu. Berkelahi, rebut-rebutan remote. Hampir gol. Marah bapak emosi, menggeletar tangannya. Jatuh talak 100. Kata hakim, kenapa kalian sampai bercerai? Kata hakim, kami ini bercerai Pak Hakim. Malu kami cerita nih Pak Hakim. Ceritalah kata Pak Hakim. Apa masalahnya? Gara-gara TV Pak Hakim. Kalau begitu belilah TV satu lagi. Itu solusi dari Pak Hakim. Ibu beli TV satu, bapak beli TV satu. Akhirnya di rumah tu TV 2. Disitulah puncak kehancuran. Makanya sekarang keluar perda maghrib mengaji. RK Ridwan Kamil di Bandung sudah mendeklarasikan Bandung maghrib mengaji. Sekarang orang tak mau liburan ke Bandung. Dulu kalau ada orang diajak jalan-jalan ke Bandung, ya kita liburan kemana? Ke Bandung. Kemarin pegawai saya nguping dengar, kita liburan ke Bandung yuk.
Kenapa tak mau ke Bandung? Bandung keluar perda jam 10 malam diskotik, karaoke, night club tutup. Tak boleh. Kalau buka tangkap Satpol PP. Orang tak mau lagi ke Bandung. Kenapa? Dulu katanya Bandung lautan api. Sekarang habis, padam apinya sudah. Asal habis jam 10, diskotik, night club, kafe tutup. Kenapa bisa begitu? Anggota legislatifnya melek politik. Politik penting. Kepulauan Riau berapa anggota legislatif? Kota Batam berapa anggota legislatif? Kabupaten, kota, Bintan, Tanjung Balai, Karimun. Ini semua tanggung jawab umat Islam. Yang penting saya salat, yang penting saya puasa, yang penting saya zakat. Masalah politik bukan urusan saya. Tak bisa. Abdul Somad bisa ceramah, kenapa? Karena ada mikrofon. Mikrofon ini bisa hidup, kenapa? Karena PLN hidup. Kalau PLN ini yang ngatur siapa? Politik. Orang yang mengatakan tidak penting politik, dia dimakan oleh politik. Politik haram. Politik haram. Politik haram. Karena orang Islam mengharamkan politik, akhirnya mereka mengambil politik. Mana buktinya? Nah, ini Jakarta gonjang ganjing ini. Gara-gara apa ini? Gara-gara orang Islam mengharamkan politik. Makanya ini banyak anak-anak muda yang datang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang betul-betul muda ada, yang merasa muda pun banyak. Nih, masalah merasa muda wajib. Dengan merasa muda itulah kita semangat. Makanya sahabat Nabi dulu yang tua-tua ikut perang dicat rambutnya hitam. Boleh mencat rambut hitam untuk perang. Rambut putih sudah semua dicat hitam. Supaya apa? Musuh nengok dari jauh. Jangan macam-macam dengan tentara Muhammad. Kenapa? Rambutnya hitam semua tuh. Tengok. Padahal atuk-atuk yang mencat rambutnya hitam. Yang penting semangatnya muda. Umur boleh tua, semangat muda. Casing 70, signal 17.